Yesus kebenaran-Mu. Ubahku menjadi ciptaan yang baru. Yesus, ku sembah-Mu. Yesus, ku puji-Mu. Kasih setia-Mu dan kebenaran-Mu bawaku lebih dekat pada terang-Mu. Kau telah mati bagiku sebagai bukti kasih-Mu. Yesus, Kaulah Tuhan. Ku naikkan syukurku. Kau berikan janji-Mu, tuntun setiap langkahku. Yesus, kebenaran-Mu. Ubahku menjadi ciptaan yang baru. Yesus, ku sembah-Mu. Yesus, ku puji. Shalom, selamat hari Minggu. Selamat bergabung dalam online service Grace of Friends Community. Kita hari ini pasti diberkati oleh firman Tuhan. Dan kita juga akan menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus, serta menerima minyak sebagai tanda kesukaan melebihi dari teman-teman sekutu kita. Bapak Ibu boleh bagikan link ini ke sebanyak-banyaknya orang supaya mereka juga diberkati sebagaimana saudara dan saya telah diberkati. Sebelum kita mulai, Bapak Ibu boleh persiapkan Alkitab, persiapkan roti dan anggur serta minyak. Kita akan memuji dan menyembah bersama, dan kita percaya bahwa kasih Tuhan tidak dapat dipisahkan dengan kondisi apapun. Sebelum kita memulai, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur karena kasih karunia-Mu, kami semua telah dipilih sejak semula untuk menerima keselamatan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kami telah menerima pendamaian dengan Bapa oleh karena darah salib Kristus. Dan kami telah menerima pendamaian di dalam rumah tangga dengan sesama dan dengan diri sendiri. Kami bersyukur telah menerima pribadi dan karakter Kristus oleh kuasa Roh Kudus menjadi anak-anak Bapa di sorga. Dan kami telah menerima semua janji-janji Bapa dan hidup di dalam segala kelimpahan. Kami telah menerima perlindungan yang sempurna dan dijaga malaikat. Kami telah menerima damai sejahtera, bebas dari segala ketakutan dan kekhawatiran. Kami bersyukur dan berterima kasih telah dipenuhi Roh Kudus, menerima kembali bahasa-bahasa yang baru untuk berkata-kata dengan Bapa dan hidup dalam kemuliaan sampai selama-lamanya. Roh Kudus, biarlah Engkau urapi Pastor Dr. Joshua Tumakaka yang untuk menyampaikan kabar baik ini. Berilah kesehatan, kekuatan, kemampuan, dan hikmat. Dan kami percaya siapapun hari ini yang sakit, Tuhan sembuhkan. Engkau yang pelihara roh, tubuh, dan jiwa mereka. Dan kami percaya semua pasti digenapi karena firman-Mu. Ya dan amin. Ya Bapa, terima kasih oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kami dapat memanggil-Mu Bapa kami yang di sorga. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya, terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Boleh sama-sama kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saya percaya sukacita dan damai sejahtera Tuhan melimpah atas hidup kita pada hari ini. Maka siapkan hatimu, kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Dan kami undang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Boleh sorakan haleluya. Katakan pada kiri kananmu, katakan kaulah umat pilihan Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita siapkan hati kita akan memuji Tuhan. Kita mau tinggikan namanya. Sama-sama angkat suaramu, katakan kita dipilih
kemuliaan hanya bagi Dia. Mari lebih sungguh lagi kita angkat pujian ini. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umat-Nya, kita dipilih dan dikuduskan-Nya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Mari lebih sungguh lagi bagikan rohmu. Sama-sama kita akan pujian ini sama-sama, katakan. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umat-Nya, kita dipilih dan dikuduskan-Nya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami, terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami, terimalah sembah dan pujian kami, terimalah sembah dan pujian kami. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan. Sama-sama kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita teduhkan hati kita. Kita mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk dengan penuh ucapan syukur, dengan keberanian kita menghampiri tahta kudusnya Tuhan. Membawa ucapan syukur kita, membawa pujian penyembahan kita. Mazmur 71. Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Bapa. Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari rahim ibuku. Engkau yang selalu kami puji. Dan saat ini kami datang dengan ucapan syukur Tuhan, bahwa pujian bagimu. Sebab sangat baik perbuatanmu ajaib dalam kehidupan kami. Dan kami mengucap syukur buat segala kebaikanmu Tuhan. Kami mengucap syukur buat rancanganmu dalam kehidupan kami. Dan kami bawa pujian kami. Kami bawa hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Bapakku. Mari sama-sama kita angkat pujian ini dengan mengucap syukur, dengan hati yang menyembah. Sama-sama katakan, Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Bapakku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Bapakku. Inilah pujian kami, ya Bapa. Kami beri puji, kami beri penghormatan bagi nama-Mu yang kudus. Sebab hanya Kau yang layak terima puji, hanya Kau yang layak terima sembah sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu, Tuhan. Haleluya, haleluya. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Bapakku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Bapa. Lebih sungguh lagi katakan,
Mari ku beri penghormatan kepadamu ya Bapa. Mari sembah dan puji Tuhan. Kami bersyukur, kami menyembah. Di bawah rindu kami untuk menyembah-Mu. Oh, dikuduskanlah nama-Mu, dimuliakanlah nama-Mu. Haleluya. Kami berterima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Haleluya. Kuduskan Kau sangat baik, Yesus, Kau sangat baik. Haleluya. Terpuji nama-Mu, kekal selamanya. Yesus Tuhan. Segala pujian bagimu, segala hormat bagimu. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan. Kau sangat baik, Kau amat baik kehidupan kami. Dan kasih-Mu melebihi segala-galanya yang ada di dunia ini. Lebih kasih dari seorang bapa di dunia. Lebih dari kasih dari seorang ibu. Kau mengasihi kami itu. Dan sejauh langit dari bumi, begitulah besar kasih setia-Mu bagi kami. Pujilah nama-Mu ya Tuhan. Mari sama-sama angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Mari bawa ucapan syukur. Naikkan doa-doamu di hadapan Tuhan. Pujilah nama-Mu ya Tuhan. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sama-sama angkat suara katakan. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi
yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Lebih sungguh lagi katakan, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Katakan Kaulah Tuhan, kekuatanku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sama-sama berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan dan Raja kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, kami sangat bersyukur, kami sangat berterima kasih karena anugerah, karena kasih karunia-Mu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami terpelihara sempurna sampai saat ini. Dan biarlah semua yang bersama-sama kami hari ini juga diberkati. Dan yang sakit semuanya disembuhkan, yang luka semuanya dipulihkan. Dan kami menerima hikmat, pengertian, pengenalan akan Yesus Kristus yang penuh kasih karunia dan kebenaran, yang sangat mengasihi kami, memberikan kami semangat yang baru, kekuatan yang baru setiap hari untuk menjalani seluruh kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus, Roh Kudus urapi setiap kata kalimat, agar setiap firman yang diucapkan dapat dimengerti, dan Roh Kudus memberikan kami pengertian untuk kami dapat melakukannya karena iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berkati kami semua, tuntun lidah bibirku, dan berfirmanlah ya Roh Kudus, berfirmanlah ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Dengan sukacita bersama-sama katakan amin. Tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Kita bersama-sama mari membuka Yohanes 17, dan tema kita hari ini berhubungan dengan ulang tahun yang sudah sebulan lalu, One Faith in Christ. Tapi kita akan membahas cara hidup sebagai manusia baru. One Faith in Christ, cara hidup manusia baru. Karena tujuan tema ulang tahun sepanjang setahun yang akan datang dari September sampai September 2021 adalah kita benar-benar memahami bahwa kita telah menjadi manusia baru di dalam Kristus. Nah, kita akan membaca kembali ayat Yohanes 17, doa Tuhan Yesus sebelum menyerahkan diri untuk disalib. Dari ayatnya yang ke-13, dan kita akan baca sampai dengan ayatnya yang ke-24. Demikian firman-Nya. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini, sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka,
dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Ayat 21 kita baca bersama-sama dengan perlahan. Supaya mereka semua menjadi satu. Sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Bersama-sama sekali lagi, mulai dari kata agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Kita akan bahas ini sebentar sebelum kita nanti akan lanjutkan sampai ke ayat 24. Ada perkataan mereka juga di dalam kita. Jadi kalau kita gambarkan Yesus Kristus yang 2000 tahun lalu, 2021 tahun yang lalu disalib bagi kita, sehingga kita sekarang karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus menerima kasih-Nya Bapa, menerima keadilannya Bapa. Karena iman kita sekarang dikuduskan, dibenarkan, kita benar-benar percaya segala dosa kita telah diampuni. Nah, dari ayat ini kita mendengar Tuhan Yesus berdoa, mereka semua ada di dalam kita. Tuhan Yesus menunjuk dirinya, dia dan Bapa, dan dia katakan aku dan Bapa satu. Mereka yaitu kita semua ada di dalam Yesus, menjadi satu dengan Bapa di dalam Yesus. Apakah kita bisa melihat keadaan ini? Tidak bisa, di luar pemikiran kita. Tapi kita tahu, kenapa? Karena Tuhan Yesus yang mengatakannya. Nah, apa yang saya sebutkan ini disebut pengetahuan karena pewahyuan. Revelation, knowledge, kita punya pengetahuan karena kita punya pewahyuan. Saat ini kamu dan saya ada di dalam Bapa, di dalam Yesus Kristus. Karena kita ada di dalam Yesus, kita ada di dalam Bapa, karena Bapa dan Yesus satu. Bapa itu penguasa segala-galanya. By faith kita punya pengetahuan karena kita memiliki pewahyuan itu. Tidak semua orang dunia memahami dan percaya. Dan banyak yang tahu begitu saja, tidak benar-benar menyadari. Nah, kita sekarang memiliki pemahaman di dalam ulang tahun kita, One Faith in Christ. Kita bukan cuma mau pengetahuan, kita mau menyadari bahwa kita punya pewahyuan. Pewahyuan itu memberikan pemahaman di dalam otak kita secara sadar. Bahkan kita mau tanam di dalam otak bawah sadar kita. Supaya dalam keadaan lemah sekalipun otak bawah sadar kita akan ngomong kita ada di dalam Yesus, aman. Kenapa? Karena posisi kita di dalam Kristus, di dalam Bapa karena Kristus, itu tidak akan berubah karena dialah, Yesuslah yang jamin. Jadi ada resesi ekonomi, kita tetap ada di dalam Bapa, di dalam Yesus Kristus. Ada sakit penyakit, ada pandemi, kita tetap ada di dalam Dia. Kasih-Nya tidak berubah. Kenapa? Karena semuanya ada di dalam kuasa dan Dia yang menjamin. Itu yang disebut revelation knowledge, pengetahuan karena pewahyuan. Nah, sekarang kita mau membawa itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, begitu pewahyuan ini dibawa ke dalam kehidupan sehari-hari disebut pengalaman bersama Tuhan. Pengalaman dari apa yang kita tahu. Itu disebut experience, knowledge. Pengetahuan yang kita peroleh karena pengalaman. Nah, kita akan baca ayat yang tadi, ayat 22, 23, 24. Demikian firman-Nya. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku,
supaya mereka sempurna menjadi satu. Bersama-sama saya, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Jadi sesudah Tuhan katakan mereka ada di dalam kita, Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa, kemudian supaya mereka jadi satu. Kita semua jadi satu. Kita jadi satu supaya dunia tahu. Nah, itu udah pengalaman. Dunia tahu, dunia bisa lihat. Dunia lihat kehidupan kita. Dunia lihat kehidupan kita karena kita bisa jadi satu. Di saat orang berusaha menjadi kaya bagi dirinya sendiri, dunia lihat bagaimana kita berbagi dan saling mengasihi. Di mana dunia saling bersaing. Bukan berusaha untuk memiliki sesuatu, tapi berusaha menguasai manusia untuk kepemilikan kepada benda. Tapi dunia akan lihat kita. Bahwa kita memiliki benda untuk bisa mengasihi sesama. Beda banget. Itu sebabnya Tuhan katakan mereka ada di dalam kita, Dia yang jamin. Supaya kalau kita sekarang disakiti teman kita yang udah ngerti, kita nggak tersinggung, kita bisa mengatakan perkataan kasih karunia. Kalau di dalam teks Efesus itu katanya, itu dalam bahasa disebut tidak mendukakan Roh Kudus. Karena kalau kita baik kepada orang yang baik, ya biasa saja. Tetapi ketika orang tidak baik, kemudian kita mengatakan yang jahat, apalagi orang-orang yang sesama kita yang percaya, itu mendukakan Roh Kudus. Kenapa? Karena itu adalah sebuah potensi di mana kita bisa menyatakan kasih. Roh Kudus berduka kalau kamu harusnya bisa menyatakan Tuhan itu baik, Tuhan itu mengasihi karena ada di dalam kamu, terus kamu tidak lakukan. Itu seperti dia kehilangan suatu potensi. Makanya Yesus mengosongkan diri karena semua potensinya dilepaskan. Nah, kehendak Bapa, kita semua menjadi satu. Yang namanya menjadi satu, ya saling menghargai, saling mengasihi. Saya senyum, kamu senyum, kamu nggak senyum, saya tetap senyum. Ada yang mendengar firman sambil senyum karena lagi senang. Ada yang mendengar firman sambil cemberut karena lagi nggak senang. Saya memberitakan firman sambil senyum karena lagi senang. Tapi kalau lagi nggak senang tetap harus senyum juga. Kenapa? Karena ada di sini. Supaya apa? Supaya orang tahu kasihnya Tuhan. Bukan orang tahu perasaan saya. Tetapi itu adalah sense. Suatu perasaan. Sense yang berubah-ubah karena keadaan. Kalau tadi adalah Tuhan yang jamin. Kamu kudus di dalam aku. Kamu adalah menjadi benar karena kebenaranku. Kamu dijamin. Tapi begitu jadi pengalaman, keadaan kita berubah-ubah. Nah, itu sebabnya Tuhan bilang supaya dunia tahu, supaya dunia percaya. One faith in Christ berbicara tentang cara hidup, cara kita ngomong, cara kita mau memberlakukan kebenaran di dalam hidup itu. Itulah yang sepanjang tahun ini Bapak taruh di dalam kehidupan komunitas kita untuk kita semua belajar. Buah roh ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, kesetiaan, dan yang paling akhir adalah apa? Personal mastery, penguasaan diri. Kamu dan saya menguasai, berkuasa. Sama kayak saya berkuasa atas buku Alkitab ini, saya bisa bawa kemana saja. Saya berkuasa atas diri saya. Saya berkuasa atas seluruh kehidupan saya. Dalam arti apa? Kamu dan saya mempunyai 5 aspek kehidupan kalau berbicara pribadi. Yang terutama tentunya fisik. Yang kedua, emosi. Yang ketiga, berbicara tentang intelektual, kepandaian, kecerdasan dalam hubungan dengan pengetahuan. Keempat, karakter. Yang kelima, iman. Kenapa kita bicara iman yang kelima? Karena kita udah sama-sama percaya kepada Yesus Kristus. Tapi walaupun kamu dan saya percaya kepada Yesus Kristus, kalau sepanjang tahun ini dan sepanjang tahun ini sampai tahun yang akan datang kita tidak mau mengembangkan pengetahuan intelektual kita, dunia tambah jauh, maju, menuntut, kita tidak bisa membuat dunia tahu bahwa kita diberkati Tuhan. Kita tidak bisa membuat dunia percaya bahwa kita orang-orang yang dikasih Tuhan. Kenapa? Karena kita tetap mau menjadi orang yang sama seperti ini. Kita akan baca nanti ayatnya di dalam teks surat Petrus yang mengatakan hal itu. Bahwa kita dibawa Tuhan bukan hanya menjadi percaya. Sepanjang 7 tahun GCCC berbicara kita telah dikuduskan, kita telah dibenarkan. Kayaknya tidak ada tema lain, bukan. Memang itu harus ditaruh sebagai fondasi. Nah, sesudah itu baru kita mau bertumbuh di atas fondasi itu.
Karena kalau di dalam fondasi yang benar, kamu mengalami kegagalan, kamu tidak akan goncang. Karena kamu tahu, saya tahu, bahwa Tuhan menjamin keberhasilan kita karena janjinya tidak pernah berubah. Tapi kalau kita tidak punya dasar yang kokoh, kita mudah goncang. Di dalam teks firman Tuhan dikatakan anak-anak Tuhan, orang-orang percaya jatuh 7 kali bangun. Artinya apa? Bukan tidak jatuh, tapi dia bangun lagi, bangun lagi, bangun lagi. Nah itu sebabnya yang pertama, relakan diri kita untuk semua mau dibentuk. Relakan diri kita untuk semua mau diubahkan. Sehingga dengan iman dan penuh kasih, saya mau menyatakan melalui pelayanan ini biarlah kita semua termasuk kamu siapapun diubahkan menjadi seseorang yang baru. Karena tahu Tuhan memang mau kita memiliki cara hidup yang baru sebagai manusia yang baru. Bahwa kita tahu bahwa kita adalah satu keluarga di dalam Kristus yang dipanggil untuk saling menopang, saling memberkati, saling mengasihi, dan terutama saling mengampuni di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh senyum dulu yang lebar, tepuk tangan dulu yang luar biasa buat Tuhan Yesus Kristus. Katakan bersama saya, terima kasih Bapa. Di dalam Kristus Yesus, aku memiliki jaminan untuk memperoleh semua janji-janjimu. Amin. Nah, apa yang kita bahas sekarang, jaminan untuk memperoleh janji-janji itu kita mau bawa kepada pengalaman. Supaya di dalam menjalani kehidupan untuk menerima janji, kita menjadi orang-orang yang menjadi berkat bagi banyak orang. Kita akan lihat di dalam teks 1 Petrus 1 pada ayatnya yang ke-3 sampai dengan ayatnya yang ke-5. 1 Petrus 1. Maafkan saya, 2 Petrus 1. 2 Petrus 1. Ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-5. Demikian firman-Nya. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu apa? Kamu harus dengan sungguh-sungguh. Kamu harus dengan sungguh-sungguh apa? Berusaha untuk menambahkan kepada imanmu. Menambahkan kepada imanmu. Kita stop dulu di situ, dikatakan menambahkan kepada imanmu. Nah, iman ini apa? Ada di ayat 4. Kita lihat sebentar ayat 4 bahwa Tuhan punya jalan, Tuhan punya cara. Cara supaya kita memperoleh janjinya. Gimana caranya kita memperoleh janji? Dia menganugerahkan kepada kita semua yang baik. Dia menganugerahkan kepada kita semua yang baik. Seperti tadi, Tuhan Yesus katakan mereka ada di dalam kita. Itu anugerah. Mereka ada di dalam kita. Kita diberi anugerah menerima semua yang Tuhan punya karena beriman. Itu anugerah. Kita mempunyai pewahyuan dan kita tahu itu. Tetapi ketika Tuhan katakan justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh, itu bukan berbicara mereka di dalam aku, tetapi berkata-kata tentang aku di dalam Dia. Tuhan ada di dalam kita. Keadaan Tuhan di dalam kita bergantung keadaan kita. Kita lagi malas, kita lagi rajin. Keadaan kita di dalam Tuhan tidak pernah berubah, kekal, karena Dia tidak pernah berubah. Tapi ketika kita membawa kehidupan Tuhan di dalam kehidupan kita berubah-ubah. Kadang rajin, kadang malas. Makanya di dalam teks ini dikatakan justru karena itu. Sepanjang 7 tahun kita teriak-teriak tentang kita tidak dikalahkan dosa lagi. Setan tidak dikalahkan, tidak berkuasa atas kita lagi. Setan sudah dikalahkan. Supaya kalau kamu mengalami hal-hal yang buruk, nggak ada lagi tuh di dalam komunitas kita ngomong, oh ada kutuk. Oh ada serangan si jahat. Si jahat tidak pernah punya kuasa menyerangmu, menyerangku oleh darah Yesus. Itu harus confirm dulu. Karena kalau enggak nanti pulang lagi square one. Wah jangan-jangan ada kutuk nih. Enggak ada. Kutuk itu udah dibebaskan oleh darah Yesus. By His blood, oleh darahnya iblis gak bisa nyerang. Jangankan nyerang, deketin aja gak bisa. Jamah gak bisa. Jadi apakah kita selalu berhasil? Tidak. Karena untuk keberhasilan di dunia perlu yang disebut keterampilan, perlu yang disebut latihan. Makanya disebut di sini justru karena itu kamu sungguh-sungguh. Pak,
Bitcoin itu barangkali dari antikris. Fine, boleh kamu ngomong itu dari antikris. Tapi kalau kamu tidak mau belajar Bitcoin, 5-10 tahun lagi ternyata Bitcoin telah menjadi berkuasa, kamu under knowledge, kamu kekurangan pengetahuan. Kecuali kamu disuruh jangan nyembah Yesus, that is antikris. Karena dunia ini di bawah kuasa antikris ya, tetapi dia belum punya hak untuk menguasai hidup kita. Dia hanya punya hak sampai berkuasa atas sistem. Itu sebabnya dikatakan justru. Kalau kamu punya iman kamu hidup kudus, justru karena itu. Ya, kita bahas ini secara terbuka ya. Sebagai contoh, dulu ada raja-raja media, ada nama-nama orang yang menjadi penguasa media. TV-TV besar, penguasa media. Tapi kalau saya lihat sekarang di YouTube, ada nama orang terus sebelahnya ada TV. Johnny TV. Itu artinya dia punya TV. Itu yang disebut sosial media. Yang dulu nggak mungkin karena ada rajanya. Sekarang nggak, sosial itu rajanya. Kita belum sampai di dalam pemahaman itu dulu. Tapi sekarang saya pikir-pikir, oh keren juga ya. Jadi dulu dianggap nggak mungkin bisa bertransaksi di luar bank. Gimana caranya? Sekarang sudah terjadi. Ada negara yang sudah mensahkan transaksi dengan Bitcoin. Bitcoin itu koin. Di mana koin ini? Nggak ada, di awang-awang. Jadi artinya apa? Justru karena itu, karena kamu tahu kamu diutus ke dalam dunia, jangan alergi sama dunia. Bawa kasih Tuhan kepada dunia. Kalau kamu tidak mau belajar dengan sungguh-sungguh, saya tidak mau belajar dengan sungguh-sungguh, bagaimana bisa menyatakan kasih Tuhan kepada dunia? Dunia yang sekarang sudah berubah, berbeda. Nah kemudian kita akan lihat lagi di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-24. Oke, kita senyum dulu, tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus Kristus. Tepuk tangan yang antusias, yang semangat, katakan haleluya. Amin. Jadi tanamkan, kita harus mau berubah, kita harus mau belajar sesudah kita mempunyai dasar kehidupan. Demikian firman-Nya, ayat 24, Yohanes 17. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaan-Ku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Hal ini ada dua, berbicara tentang pewahyuan, itu sebabnya sifatnya kekal, bisa nanti. Tapi hal ini juga sekarang, supaya kita sekarang, kalau di dalam tulisan surat Yohanes, kamu di dunia sama seperti Yesus di surga, damai sejahtera, tidak khawatir, tidak takut, tidak bimbang, tidak ragu. Tuhan Yesus mengajarkan dengan cara yang lebih canggih. Janganlah kekhawatiran hari besok dibawa sekarang, dipikirin sekarang. Cukuplah kekhawatiran hari ini untuk hari ini, karena besok Tuhan punya mujizat yang baru buat kita. Artinya apa sih? Tuhan mau kita hidup sehari demi sehari. Boleh nggak kita merancangkan masa depan yang jauh? Melalui pelayanan online ini saya sendiri menjadi dididik, dituntut untuk berubah. Karena sekarang harus ditanya, ayatnya mana Pak? Judulnya mana Pak? Kalau dulu terbiasa saya pokoknya kerjanya doa, mau khotbah di mana aja, temanya apa, doa, nanti mau naik mimbar juga Tuhan bisa kasih hikmatnya sesudah melihat keadaan, melihat semua. Sekarang udah nggak bisa. Hubungan kita dengan Tuhan udah lebih jauh lagi, lebih dalam lagi. Kenapa? Kita udah harus bertanya, Tuhan sebenarnya 2022 apa yang akan terjadi? Tuhan sebenarnya 2023, 2024 apa yang akan terjadi? Tuhan sebenarnya di tahun ke-7, 7 tahun kedua GCCC ini apa yang akan terjadi? Jadi dari jiwa, katakan bersama-sama saya, jiwa. Iya jiwa, perasaan kita, hati kita. Biarlah kita ngerti bahwa kehendak Bapa kita ada di dalam Dia. Itu yang Daud tulis, orang yang bernaung di dalam naungan Dia yang di tempat yang maha tinggi, yang bermalam bersama-sama dengan Tuhan di dalam kemuliaan dan kuasa Tuhan yang dahsyat. Dikatakan sebagai orang yang berlindung di bawah kepak sayapnya. Dia tidak takut dengan sampar, tidak takut dengan malam. Jadi kita tidak takut, ucapkan dengan berani, aku tidak takut menghadapi masa depan. Ya, tidak takut menghadapi masa depan. Justru karena kamu tidak takut menghadapi masa depan, saya tidak takut menghadapi masa depan. Dikatakan justru karena itu kamu harus tambahkan imanmu. Justru karena itu kamu tambahkan pengetahuanmu. Nanti kita baca deh. Atau kita baca
kita baca bersama di dalam 2 Petrus 1 yang ayat yang ke-5. Itu jelas menggunakan kata pengetahuan. 2 Petrus 1 ayat yang ke-5. Justru karena itu kamu harus dengan apa? Sungguh-sungguh berapa? Berusaha untuk apa? Menambahkan kepada imanmu kebajikan. Kebajikan itu virtu, semua yang baik. Semua yang baik. Ya walaupun anak muda mungkin gayanya sekarang ya cuek, selengean, tapi tetap terhadap orang tua harus belajar yang baik. Sesudah dikatakan kebajikan, kemudian apa? Dan kepada kebajikan pengetahuan. Perlihatkan ayatnya. Kepada kebajikan apa? Pengetahuan, langsung pengetahuan. Bukan berbicara tentang pengetahuan kepada Tuhan saja, tapi langsung pengetahuan. Dan kemudian kepada pengetahuan apa? Penguasaan diri. Penguasaan diri. Banyak orang ingin menjadi cepat kaya, kemudian gagal ya karena nggak menguasai diri. Banyak orang skip multitasking, kerjain ini. Kenapa? Karena dia memang pintar. Tapi karena nggak sabar, akhirnya kerja ini, nggak ada satupun yang jadi. Karena hebat, semua mau dikerjain tapi nggak ada yang jadi. Kita diajar untuk menambahkan satu demi satu, step by step, by faith. Sekarang saya masih ketemu orang yang secara rohani saya dengar canggih banget ngomongnya. Tapi kemudian beberapa waktu kemudian sesudah menghadapi masalah mempunyai pertanyaan-pertanyaan. Apa Tuhan ada? Lah lu kemarin ngomong Roh Kudus, sekarang kalau lu bertanya Tuhan ada. Ada yang bertanya, Pak ada orang serang saya dengan ilmu. Lah lu punya iman, Yesus ada di dalam. Kok bisa mikir bisa disantet? Saudara dan saya tidak bisa disantet. Mau percaya nggak percaya ya itu hak. Tetapi kalau mengerti kebenaran by revelation, by faith kita menerimanya. Dengan pewahyuan kita terimanya. Yesus sudah bilang kamu ada di dalam aku. Bagaimana? Yesus itu berjalan nggak ngusir setan. Setan datang nyembah dia. Jadi kalau kamu dan saya ada di dalam Yesus. Ada bapaknya setan dia harus sembah. Sembah siapa? Yesus bukan sembah kita. Kita ada di dalam Yesus. Kita kayak anak kecil bawa pedang kecil, ngusir si jahat. Si jahatnya ketakutan tapi dia sebenarnya ketakutan karena ada bapak kita di belakang kita. Gua deh banget mengasihi kita. Dia bilang, awas lu macam-macam lu gua hajar. Nah dengan kesadaran kita paham, kita menjalani masa kehidupan kita. Banyak yang kita nggak ngerti, banyak yang kita nggak tahu. Nah di dalam sebuah komunitas keluarganya Bapa, kenapa dikatakan supaya mereka menjadi satu? Kehendak Bapa kita saling memberkati, saling mengasihi. Ya memang sih ini menjadi tantangan dunia karena sebenarnya Tuhan mau membawa kita menjadi satu keluarga. Bukan hanya sekedar satu organisasi kemudian saling meninggikan diri sendiri. Sebenarnya Tuhan mau membawa kita menjadi satu keluarga untuk saling mengasihi, saling mengampuni. Kita bersyukur komunitas kita ini membantu bukan hanya pelayan-pelayan kita di daerah kita saja melalui Pastor Roni, apa yang saudara beri sebagai persembahan ke Grace of Christ, sebagian itu membantu pendeta-pendeta di daerah-daerah. Karena saya bersama ibu memutuskan bahwa 500.000 rupiah di daerah-daerah itu bisa hidup sebulan. Jadi kita mengalokasikan 5 sampai 10 juta, kadang-kadang 20 juta rupiah untuk didistribusikan kepada hamba-hamba Tuhan di daerah-daerah terpencil. Hanya saja memang kita tidak terbiasa mempropagandakan melalui media atau hal-hal seperti itu. Dan itu kita lakukan konsisten selama pandemi. Supaya kamu dan saya memahami kenapa Tuhan katakan supaya mereka semua menjadi satu. Kalau ada temannya di kiri kanannya bilang kita harus saling mengasihi. Ya, kita harus saling melayani dan memberkati. Jadi itulah yang Tuhan katakan. Dan dikatakan di dalam teks 2 Petrus 1 ayat 6, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan apa? Saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Jadi yang terutama orang-orang yang beriman. Apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil. Berhasil dalam apa? Pengenalanmu akan Yesus Kristus. Kita akan berhasil mengenal Yesus Kristus. Mengenal Yesus Kristus.
Kemarin lucu karena saya potong rambut, terus saya bilang sama yang potong rambut, dia anak muda, lu punya anak nggak? Punya Pak, 3. Bini? Ya 1 Pak, katanya gitu. Ya udah, lu kayaknya model lu rohani, saya bilang, lu pasti rajin doa. Iya rajin, saya doa tiap malam. Saya bilang sama dia gini, tambahin di dalam doa lu 2. Apa itu Pak? Yang pertama, kamu doa minta Tuhan aku bersama istri anak-anak masuk surga. Terus dia bilang, iya juga ya Pak, saya gak pernah doa itu. Yang kedua saya bilang, kamu doa, kamu bersama keluarga kamu kenal yang punya surga. Karena kalau kamu gak kenal yang punya surga, kamu gak bisa masuk ke dalamnya. Akhirnya ngobrol-ngobrol, dia pulang, dia cium tangan saya. Supaya kita memahami kenapa di sini dikatakan pertama kepada saudara, kemudian kepada semua orang. Karena Yesus datang, memang Yesus datang jadi orang Yahudi. Tapi sekarang kita yang bukan Yahudi nyembah Yesus. Kenapa? Karena kasih itu telah datang kepada kamu. Nah Tuhan mau kasih itu sampai melimpah-limpah. Sampai kamu dan saya benar-benar tahu semua isi saldo bank, semua kekayaan, mau bitcoin kayak duit kayak itu semuanya punya Bapa di surga. Beredar di antara manusia. Ada yang satu merasa rugi, ada satu yang merasa untung. Padahal itu semuanya di bawah kekuasaannya Bapa di surga yang sekarang iblis lagi sok tahu menguasainya di sistem dunia. Tapi sebenarnya dia tidak punya otoritas terhadap anak-anak Tuhan. Tapi anak Tuhan banyak kecewa, banyak kepaikan, banyak yang takut. Tapi hari ini kita mau ambil kembali kebenaran ini bahwa semua kehidupan kita ada di dalam Kristus. Tapi pengalaman kita selalu berubah-ubah karena kita tidak benar-benar mau belajar. Tapi di dalam Kristus kita sekarang mau sadar, kita mau bersama bertumbuh. Mari katakan amin. Tersenyumlah, tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa. Bertumbuh itu artinya apa? Kalau dulu kamu disakiti kecewa, sekarang kamu disakiti tidak kecewa lagi. Kalau dulu kamu rugi mungkin kemudian jadi aduh putus asa, sekarang rugi kamu tahu. Tuhan sanggup berkati, Tuhan sanggup angkat, Tuhan sanggup bangkitkan kita lagi. Nah yang terakhir, di dalam 2 Tesalonika atau 1 Tesalonika 4 ayat 7, bukan 2 Tesalonika, maafkan saya, 1 Tesalonika 4 ayat 7 dikatakan demikian. Bapa memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Bapa memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar. Ya, kalau bicara zina, cabul, pornografi, semua yang jelek-jelek, saya tidak perlu ucapkan lagi. Itu bukan bagian kita. Itu kehidupan anak-anak kegelapan. Kamu dan saya anak-anak terang. Tetapi tahukah kamu bahwa Musa, di dalam kitab Bilangan 20 ayat 12, Tuhan berkata kepada Musa, Musa, kamu ngomong kepada umat, maafkan saya, kamu ngomong kepada batu supaya batu itu mengeluarkan air dan airnya akan memberkati umat. Tapi Tuhan yang mengatakan kepada Musa untuk berkata kepada batu, tidak bilang kepada Musa, awas ya kamu salah ngomong, gak bilang gitu. Dan Musa karena dia kesel, karena dia kecewa kepada umat Tuhan yang berontak kerjanya, marah-marah, kecewa, ngomelin Musa. Musa ngapain sih kamu bawa-bawa kita ke padang gurun? Membuat hati yang kesel ini Musa ngomong begini, hai kamu orang yang durhaka. Ketika Musa ngomong hai kamu orang yang durhaka, Tuhan bilang begini, kamu tidak akan masuk ke tanah perjanjian karena kamu tidak menghormati kekudusanku. Jadi hari ini di bagian yang terakhir, kita mau membahas tentang bagaimana cara hidup kita sebagai manusia baru dalam hal yang praktis. Ketika masalah datang dan kita mulai kecewa, kok Tuhan gitu ya, Tuhan gitu ya. Kita mulai berpikir yang negatif dan jahat tentang Tuhan. Sebenarnya kita tidak kudus. Tapi kamu dan saya di dalam Tuhan telah dikuduskan. Supaya apapun di dalam masalah dan tantangan hidup selalu katakan, semua pasti jadi lebih baik. Tuhan pasti berkati aku. Tuhan pasti sanggup tolong aku. Dan aku pasti menerima kemuliaan di dalam Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus.
Dan biarlah di dalam hidup kita bersama kita bukan hanya dikuduskan, bukan hanya dibenarkan, bukan hanya menerima kemuliaan di dalam Dia, tapi kita membawa kemuliaannya di dalam kehidupan kita. Supaya kita mempunyai pengalaman yang sama, yaitu hidup menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi berkat dengan luar biasa. Dan kita memahami bahwa kekudusan yang Tuhan berikan bagi kita adalah berkat bagi banyak orang ketika kita menghargai kekudusannya. Apa kekudusannya? Menyatakan kasih-Nya senantiasa kepada semua orang. Boleh angkat tanganmu, berdoa secara pribadi masing-masing. Kalau ada ketakutan, ada keraguan, ada kebimbangan, hari ini serahkan kepada Tuhan. Percayalah Tuhan sanggup melakukannya, menjawab doamu, memberkatimu, memberikan jalan keselamatan, jalan mujizat, serta berkat yang berlimpah-limpah. Untuk kamu dan saya bisa bertambah maju, memiliki perubahan hidup, dan sebagai orang yang menguasai diri kita. Mari kita bangkit berdiri, kita akan menerima tubuh dan darahnya dengan percaya, dengan iman, bahwa semua firman yang kita terima akan menjadi kehidupan di dalam kehidupan kita. Dan kita percaya kita telah dikuduskannya oleh persembahan tubuh Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Kita mengenang kasih-Nya, kita telah dibenarkan, kita menerima kemuliaan. Dan hari ini kita percaya kita mau hidup dengan cara hidup yang baru, yaitu kita mau mengalami Tuhan karena iman, bersungguh-sungguh menambahkan dari iman kita kepada iman kita semua yang baik, semua pengetahuan, semua kebajikan, bahkan semua hal yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan biarlah hidup kita selalu mengucap syukur dan menjadi percaya, karena Tuhan tidak pernah berubah. Ia adalah kasih, Ia sangat baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur Bapa, di atas kayu salib Tuhan Yesus yang telah berkata tetelestai, semua sudah selesai. Dan kami terima semuanya karena iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan inilah kehendak-Mu Bapa, kami memperoleh hidup dan memperolehnya di dalam segala kelimpahan, menerima jaminan keselamatan, menerima anugerah karya salib Kristus secara sempurna. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan makanlah. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan saja dengan iman. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus, darah perjanjian yang baru dan kekal. Darah yang telah ditumpahkan dari atas kayu salib. Oleh darahnya kita telah menerima pengampunan dosa, kita telah menerima pendamaian dan jaminan keselamatan yang kekal. Oleh darahnya kita menerima kasih karunia dan anugerah kebenaran yang berlimpah-limpah untuk hidup di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Menang atas dosa, menang atas yang jahat, menang atas segala kelemahan tubuh, dan kami setiap hari diperbaharui menjadi manusia baru yang semakin hari semakin mulia bagi kemuliaan Bapa, menjadi satu tubuh Kristus yang esa. Kami semua akan diangkat di dalam kemuliaan pesta perkawinan anak domba, memerintah di dalam kerajaan Bapa dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Ya Bapa, kami bersyukur atas anugerah-Mu, kami berterima kasih karena kasih karunia-Mu yang melimpah-limpah atas kami. Dan kami bersyukur di dalam darah Tuhan Yesus Kristus kami semua akan diangkat di dalam kemuliaan, menyambut Tuhan Yesus datang, pesta perkawinan anak domba, memerintah di dalam kerajaan Bapa dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus, Engkau akan datang di dalam kemuliaan, kami menantikan-Mu. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum dengan iman. Inilah darah. Apabila ada minyak di tangan saudara, percaya Roh Kudus ada di dalammu, Roh Kudus mengurapimu, berkuasa atas hidupmu. Dan minyak zaitun yang dikuduskan dalam nama Tuhan Yesus kita terima sebagai tanda kesukaan, tanda kemuliaan oleh kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Saya percaya kita semua telah diberkati oleh firman Tuhan.
Dan kasih-Nya telah dibuktikan. Kita telah menerima tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Dan saudara juga telah menerima tanda kesukaan melebihi dari teman-teman sekutu. Tibalah saatnya bagi kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan sebagai ucapan syukur. Saya percaya saudara mau mendukung, memberkati pelayanan ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Sebab ada tertulis di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Bapa mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bapak Ibu dapat memberikan persembahan melalui transfer bank atau kode QR yang ada di layar saudara. Sebelum memberi, mari kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur ya Bapa untuk kasih dan anugerah-Mu. Kami telah dikuatkan oleh firman-Mu. Kami percaya kesembuhan telah terjadi bagi kami yang sakit. Dan kami semua telah diberi kekuatan, kelimpahan kasih karunia dalam kehidupan kami. Tibalah saatnya bagi kami untuk memberikan persembahan sebagai ucapan syukur. Pakailah persembahan ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karya-Mu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatan-Mu, Kau beri hidup-Mu bagi diriku. Tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya, ku puji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karya-Mu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatan-Mu, Kau beri hidup-Mu bagi diriku. Tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya, ku puji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah memberikan persembahan. Saya percaya Bapak akan mengembalikan berlipat kali ganda. Dan juga saya mengucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang bersama-sama beribadah. Sebelum kita menerima berkat Tuhan, mari kita berdoa mengucap syukur. Terima kasih ya Bapak untuk ibadah pada siang hari ini. Oleh kuasa Roh Kudus kami telah memperoleh pengenalan akan Bapa yang benar dan pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus yang Kau utus.
Hubungan kami dengan Bapa telah dipulihkan sempurna. Kami telah menjadi anak-anak-Mu yang Engkau kasihi, dan kami telah menjadi pewaris kerajaan-Mu. Kami telah menjadi murid-murid Tuhan Yesus Kristus, menjadi sahabat-sahabat-Mu mempelai kudus-Mu. Kami telah tinggal di dalam-Mu, dan firman-Mu telah tinggal di dalam kami. Kami pasti berbuah banyak. Kami telah menerima semua yang kami kehendaki di dalam kebenaran-Mu, dan kami telah menjadi bait suci-Mu, rumah doa bagi segala bangsa. Kami telah menjadi terang di dalam kebenaran dan kasih, untuk menjadi saksi-Mu, dan hidup memuliakan Bapa sampai selama-lamanya. Ya Bapa, segala pujian dan hormat, serta kemuliaan hanya bagi-Mu, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan menutup session ini. Di dalam Kristus kita telah memperoleh semua jaminan, dan jaminan itu tidak dapat berubah sampai selama-lamanya. Tetapi ketika kita mau membawanya di dalam kehidupan untuk menjadi pengalaman yang dikenal dunia, diketahui dan dipercayai dunia, perlu bagi kita untuk sungguh-sungguh mau menambahkan kepada iman kita kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, semua untuk mengenal Yesus Kristus. Terimalah berkat, rahmat, anugerah, kasih karunia Bapa melimpah-limpah atas kita di dalam Tuhan Yesus Kristus, sampai Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat datang kembali. Kita semua akan diangkat di dalam kemuliaannya, pesta perkawinan anak domba, memerintah di dalam kerajaan Bapa dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Maranatha, bersama-sama datanglah Tuhan Yesus Kristus, kami menantikanmu. Haleluya, amin. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya, kita dipilih